Halo Firwan, hari ini Alhamdulillah saya berguru ya, mendatangi guru. Jadi kita akan belajar hari ini akan ngobrol santai Ya, Bang. ngobrol santai. Saya sudah ada di kediaman base camp ya, salah satu base camp Apache bersama Bang Nazar. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Keluarga gimana? Keluarga juga sehat. Sehat Alhamdulillah. ya? Dan pulang pergi Aceh Abdia. Iya. Karena saya tipikal orang suntuk sebenarnya. Kalau orang suntuk yang nggak bisa lama-lama di satu tempat, dia harus sering tukar air lah. Tukar air ya? Nah, air Banda Aceh sama air Abdia. Kan? Abdia. Jadi ya begitulah. Artinya tadi bilang mendatangi guru, ya guru dalam makna sebenarnya. Alumni fakultas keguruan. Iya, jadi guru. Jadi guru. Ya, tapi kita mendatangi seorang seniman hari ini. Kita ya. akan belajar, kan kami masih baru juga Bang. Jadi di Hababa Bali ini kita merintis baru dan ingin belajar banyak ya tentang seniman-seniman yang ada di Aceh. Salah satunya Bang Nazar bersama kawan-kawan di Apache. Kita ingin mengenal lebih dalam memang Pajan Apache-nya itu pertama kali sejarah Apache itu terbentuk. Iya. Awal Apache? Awal Apache 2011 itu. 2011 itu masih ngamen. Masih ngamen? Masih ngamen untuk acara amal waktu itu kan. Itu amal. Setelah itu ada acara piasan seni kalau nggak salah. Naik di panggung itu bikin lagu sendiri, kemudian ya todong-todong adileting di kampus. Berarti ini berawal dari teman-teman kampus berkumpul, bikin band kecil. Sebenarnya nggak di kampus nih ngumpulnya. Kita ngumpulnya di komunitas. Ada satu komunitas menulis dulu, komunitas yang kita juga bikin, itu komunitas Jinerom namanya. Itu komunitas menulis. Tapi kemudian kita bikin itu jadi komunitas kreatif, karena nggak cuma nulis di situ. Ada baca puisi, ada segala macam lah. Dan di situ kita ngumpulnya. Nah kebetulan kalau aku kan udah maha senior di kampus. Maha senior. Berapa tahun Bang? Udah lulus dari kampus berapa tahun nih? 7 tahun lebih lah. 7 tahun, senior, dewa. Ya. Kalau di kampus tuh dewa. Kalau seandainya dikasih izin 1 semester lagi jadi rektor. Kayak nggak dikasih lagi. Oke, berarti manggung ya? Manggung dari minta-minta todong Iya, ada di kelas. Di kampus kan gitu. Di kampus kalau misalnya ada lighting bikin acara, kita pasti bilang nanti kasihlah kesempatan kita 1-2 lagu. Kan? 1-2 lagu ya. Nggak bisa Bang, ada Bang kita udah set waktu segala macam. Ya udah berarti acaranya rusak. Acaranya rusak. Oh iya Bang, silakan Bang. Itu panggung-panggung awal lah. Panggung awal ya. Nah kemudian baru serius 2013 itu serius. Itu serius. 2013, makanya PC 13 dulu kan. 13-nya itu 2013. 2013 awalnya. Kemudian tahun 2014 kami sempat beberapa kali itu ganti nama tuh. Jadi nggak lagi PC 13. Karena ada yang bilang juga angka 13 itu angka yang baik gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya kita berpikir, balik lagi lah ke angka 13 karena 13 itu kan nomor yang ditakuti oleh orang-orang kafir gitu kan. Iya, di Jakarta bahkan sampai lift nomor 13 juga nggak ada. Itu ya. Nggak ada nomor 13, langsung 15, 16, 17. Kenapa orang-orang itu takut ke angka 13? Karena 13 itu rukun sembahyang. Jadi kalau kita sholat, orang kan takut. Iya. Yahudi takut ya. Itu orang-orang itu yang pikir. Iya, betul. Jadi, Apache? Dari Apache itu singkatan nama atau? Enggak. Apache itu karena kita suka dengan suku Apache. Suku Indian itu suku Amerika pertama katanya sih, suku asli Amerikanya Apache. Ada banyak sejarah literatur yang menulis tentang suku Apache dan mereka cukup heroik, cukup superior, yang kami pikir sampai hari ini tetap nama mereka itu ada gitu. Dan membesarkan Apache hari ini. Iya, biasanya mereka. Iya, benar. Karena nggak mungkin juga waktu itu kami sempat berpikir
kan kawan-kawan bilang apa sih itu kan Amerika berarti kafir lah, dasar pangkal namanya itu. Ya udah kalau kami pakai yang agak yang berbahasa Arab bisa juga sebenarnya. Kami nggak pakai apa sih tapi Abu Jahal. Sama aja. Abu Lahab. Ya. Karena itu memang ya suku ya, dia tidak melambangkan agama atau apa kan? Betul. Tapi ada beberapa bagian dari mereka juga Aztec misalnya itu juga katanya sih ada yang Muslim. Gitu. Jadi kita nggak lihat sisi itu, kita nggak mengambil nama karena sisi itu, kita mengambil nama karena superiornya mereka, karena heroiknya mereka, karena mereka cukup mempertahankan kebudayaan mereka cukup cukup kuat mempertahankan tanah mereka. Jadi itu yang kita semangat itu yang diambil oleh Apache hari ini. Ya. Dan hari ini kita nggak ada lagi konser Apache, memang dengan pandemi ini. Ya, pandemi ini bukan Apache aja sih sebenarnya, musisi-musisi sedunia bisa bahkan. Itu pasti efek dampak dari pandemi COVID ini. Ya. Dan apa yang dilakukan hari ini Apache? Banyak hal sih. Yang pertama kan kita balik lagi ke diri masing-masing. Itu yang paling penting sebenarnya. Sejak tahun 2016 itu awal 2016 sampai ke akhir 2019 itu bisa dibilang hampir tiap minggu Apache naik panggung. Bisa dibilang hampir segitulah. Dan itu sebenarnya udah cukup bikin saya pikir pekerjaan apapun yang punya rutinitas seperti itu akan membosankan gitu. Yeah. Nah, dalam pada kita ini sebenarnya nggak bosan sih, nggak jenuh, cuman ketika pandeminya datang ya kebetulan lah waktu istirahat bagi kita kan gitu. Meskipun kan ada dampak-dampak lain yang kemudian kayak ekonomi segala macam kan, itu pastilah berdampak. Tapi bagi kami nggak ini sih, Apache secara personil dan personalnya nggak merasa bahwa ini satu masalah yang berat dalam tanda kutip. Gara-gara ini kemudian kami nggak ada pekerjaan, nggak ada seperti itu. Tapi kami mencoba cari hal-hal yang positif lah. Mungkin selama ini kan lebih banyak mainnya di panggung, kemudian lebih banyak interaksi di luar, kita udah nggak sempat melihat diri kita sendiri. Betul. Udah nggak sempat lagi kontemplasi, udah nggak sempat lagi duduk-duduk dengan keluarga. Gitu kan. Apalagi kalau aku kan udah punya anak kan. Jadi kebetulan dan saya pikir memang udah sangat kebetulan ya. Sangat kebetulan ketika anak mulai mencari sedang dalam masa pertumbuhan itu, pandemi terjadi dan aku pulang kampung. Jadi banyak waktu dengan anak otomatis banyak waktu. Jadi anak lebih mengenal bapaknya. Takut juga kan kalau misalnya aku lebih sering banyak di panggung, nanti pas pulang sesekali dipanggil om. Om siapa nih? betul. Tapi iya benar. Jadi musisi di Aceh itu lebih berat daripada menjadi musisi-musisi di daerah lain. Kenapa, Bang? Yang saya lihat, Aceh ini memiliki kekhususan syariat Islam. Ya. Kalau syariat Islam, kalau kita hubungin sama musik, ini agak sedikit bertentangan. Sering ya. Dan problem di Aceh bukan satu band, ada beberapa band yang dibubarkan. Ada PH-PH tertentu, di situ ada WH, ada FPI, ada banyak lah. Banyak. Pernah merasakan hal itu? Sering ya? Dulu kita pernah itu kejadiannya di Aceh Timur ada, di Biren juga ada, di beberapa tempat lah. Sempat dulu di Woyla itu seru. Woyla ingin dibubarkan tapi masyarakatnya justru blokir jalan. Jadi nggak sempat dibubarkan. Kita sempat konser juga. Kalau yang di Biren kita bisa konser tapi nggak pakai alat musik. Jadi pakai alat apa adanya. Itu masih ada tuh di YouTube. Kita akapela. Ya, akapela seperti akapela gitu. Kemudian yang di Aceh Utara itu kita pakai rapai. Lagunya lagu Mona pakai rapai, men. Gimana tuh ya? Seru tuh. Ya udah kayak gitu, hancur sebenarnya. Hancur ya. Kita pakai alat musik biasa aja hancur, apalagi pakai rapai kan. Jadi tapi pandangan Abang terhadap itu gimana? Normal.
sesuatu yang biasa. Kami selalu punya pandangan seperti ini. Jika Tuhan kan cukup tolerir ya. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Ya. Jadi cukup tolerir dengan segala perbedaan itu. Nah, kenapa kami yang manusia biasa yang cuma artis kampung ini jadi nggak tolerir dengan apa yang mereka pikirkan misalnya. Kalau menurut mereka ini kami nggak bisa, ya udah nggak bisa berarti nggak apa-apa. Dari awal-awal APC 13 bergerak, ketika yang melarang itu adalah bagian daripada ulama, kami mundur. Baik. Kami tidak pernah mau berhadapan dengan ulama dan nggak pernah mau jadi musuh ulama. Karena taslim ya, telah taslim terhadap mereka ya. Gini sebenarnya, kita mungkin bukan orang yang baik, tapi memberikan contoh yang baik itu penting. Ya, oke. Nah, salah satu contoh yang baik kita berikan kepada banyak penggemar kita kan dengan cara kita bertakzim dengan orang-orang yang pantas ditakzimi. Ulama kan di Aceh menjadi elemen yang penting juga. Saya pikir di dunia itu secara hakikatnya memang penting gitu. Nah, jangan hanya gara-gara misalnya kalau kami kan gandrung sama musik, punya hobi musik, kemudian kami harus melawan ulama kan. Iya. Jadi kayak apa? Jadi salah ya. Moral itu salah kita ya. juga menolak, moral kita juga akan menolak itu pasti. Ya. Nah, kami nggak pernah dari dulu juga nggak pernah misalnya FPI melarang kita kemudian bilang, FPI gini nggak ada. Cuman ya kalau itu memang tidak dibolehkan, ya udah kita mundur. Selesai. Rezeki kan nggak cuma di situ. Ya, setuju. Memang kalau memang untuk musisi Aceh salah satu tantangannya itu ya. Tapi kan makin kesini sebenarnya itu makin luas, ruangnya makin luas. Jadi udah nggak terlalu banyak yang melarang itu. Cuma di tempat-tempat tertentu aja. Di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat yang dekat dengan Dayak atau tempat-tempat yang memang basisnya Islam kental ya. Kental, jadi ya gitulah. Secara keseluruhan enggak, kita udah manggung di seluruh Aceh dan di seluruh Aceh kita bisa manggung. Dan itu nggak terlalu problem ya, tidak jadi satu. Nggak terlalu. Bukan masalah besar. Bukan masalah besar ya. Jadi personil hari ini mana mereka? Entah udah murtad semua. Dari Apache maksudnya. Dari Apache ya. Pada masing-masing ya. Iya, aku nggak tahu apakah mereka masih personil Apache 13. Tapi kontek-kontekan pernah, sering. Ajak ngopi yuk, udah kan dia. Enggak, kita karena gini mungkin bosannya ya, bosan lihat muka-muka itu aja kan bertahun-tahun kan. Jadi memang bertahun-tahun. Kalau aku sama Ikram kan udah sejak 2011 tuh. 2011, 12, 13, 14 sampai ke 2020 masih aja dengan dia. Kau udah hafal semua lah, tai lalat dia tuh udah tahu semua itu. Dia lagi. Kalau dengan Amek itu sejak 2012. Kemudian ada Dapu lagi, ada si Tanjil yang baru kemudian. Ini karena udah sangat sering, jadi palingan kalau sekarang ya sesekali paling. Tapi nggak aja ngopi lah, kan bosan juga sih ngopi. Ngapain ngopi? Oh ya, ngopi setiap hari pasti ya. Tapi nggak ada kangen bang. Ini udah lama loh pandemi ini. Nggak bisa kangen sama orang tuh. Nggak bisa kangen. Nanti kalau kangen ketemu pasti proyekan. Proyekan ya, pasti proyekan. Bang, maksudnya ngetek ya? Udahlah, jangan dulu lah. Kalau dapat inspirasi memang harus ngumpul. Enggak juga, tapi kalau ngumpul tuh lebih cepat datang inspirasinya. Lebih cepat. Karena lebih banyak gibah kan. Oh, lebih banyak gibah ya. Lagu-lagu Apache kan lagu-lagu gegok. Oh, gegok. Nah, kalau enggak ya bully kawan-kawan sendiri. Bully kawan. Artinya lebih banyak ruang candaan sebenarnya. Dan kami nggak terlalu serius lah bikin karya. Karya ya. Maksudnya karya-karya yang udah nggak usah terlalu berat lah dipikirkan. Misalnya kalian bisa lihat misalnya di B Panik yang biasa aja, misalnya ya udah putus cinta ya udah. Putus cinta ya udah. Jangan panik ya. Panik. Iya, saya mau nanya nih bang, Mona itu siapa? Orang-orang nanya nih, Monanya tahu. Mona itu gibah nih, pasti reaksi gibah nih. Enggak gibah itu, adik letting awak tuh. Oh, adik letting. Adik letting di kampus dulu. Dia orang Mangging. Ya. Mona tuh sosok yang nyata loh. Mona tuh ada dia. Ada orangnya ya? Ada orangnya memang. Itu. Dan kalau berbicara Mona kan berbicara kelucuan kawan-kawan sebenarnya. Iya. Itu letting Amek tuh. Oh ya. Mona di lettingnya Amek ya. Adik letting Amek. Tapi yang jatuh cinta ke Monanya itu letting Amek. Oh. Kawan-kawan satu letting Amek.
Jadi di situ sering bully-bully kawan itu yang suka sama Mona, tapi Mona yang nggak suka sama dia. Oke. Karena Mona dekat. Kalau aku sama Mona dekat. Gitu. Dekat ya? Dekat. Karena kan sama-sama Abdia nih. Dia dari Abdia, aku dari Abdia. Kalau dulu yang di kampus itu kalau dari Abdia pasti dekat kami. Oh, pasti dekat ya? Nah, karena satu daerah kan. Ada hal-hal nanti yang pasti orang Abdia duluan lah diutamakan. Berarti Mona curhat-curhat ke abang ya? Ya minimal gitulah. Oh, berarti bahaya kalau curhat-curhat sama Bang Nazar jadi lagu. Tapi yang ide-idenya agak unik gitu. Iya, yang unik. Dan dia hari ini di mana dia? Nggak ada kabar. Dia di kampung. Di kampung kalau nggak salah. Udah nikah. Udah nikah ya? Udah nikah, udah punya anak. Oh, udah punya anak. Kayaknya duluan dia nikah lah sama abang duluan siapa Mei? Duluan Mona ya? Duluan Mona. Tapi dia masuk dalam video klip. Ada sebenarnya nggak ada masuk ya. Jadi orang penasaran nih siapa Mona atau sebenarnya. Tapi kata Mona terakhir ketemu kata Mona suaminya sempat nggak percaya bahwa Mona yang di lagu itu dia. Dia. Oh. Karena dia. Gitu ya. Seru tuh. Ketika pulang kampung juga nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Karena kalau pulang kampung biasanya kalau aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Di rumah. Ya lah pasti sama keluarga kan. Ya efek itu juga faktor-faktor pandemi. Kita kan sering di luar. Kalau aku kan sejak 2007 itu udah mulai merantau tuh. 2008 itu pulang ke kampung paling setahun sekali Lebaran. Itu pun kalau pulang nggak lama, palingnya seminggu. Habis itu balik lagi ke Banda Aceh. Dan memang udah banyak sekali dari 2008 lah yang paling yang intens pulangnya begitu. Setahun sekali, seminggu di kampung dalam setahun. Terus sama 2008 ke 2020 ya. Jadi baru agak-agak intens pulang ke kampung itu setelah nikah. Itu pun nggak terlalu juga. Covid juga nggak terlalu juga, 2 minggu sebulan. Covid di awal-awal kemarin. Di awal kemarin itu full di kampung, man. Full di kampung sampai 2 bulan kalau nggak salah 2 bulan ya. April kami balik lagi ke sini ada proyekan dengan Amek gitaris kita. Karena dengan Amek juga membangun sebuah studio baru, studio musik di mana itu nggak melibatkan Apache dalam tanda kutip. Ini bukan bentuk Apache-nya gitu. Yeah. Jadi ada sesuatu yang baru lah. Amek bikin proyek, kita sepakat bikin proyek berdua. Meskipun ketika buntu panggil Apache juga. Isi bass bentar, isi bentar, isi melodi bentar, itu pasti. Pasti ya. Abang sebagai musisi pasti seorang musisi punya idola ya. Iya. Idola abang siapa? Abim Ngesti. Nah, Abim Ngesti itu penyanyi dangdut ya. Yang nyanyi lagu Tak Kenal Maka Tak Sayang. Oh dia. Nah, kenapa dia? Mungkin kalian pernah dengar lagu Pangeran Dangdut. Akulah Pangeran Dangdut. Dia keren. Tapi kan usia dia nggak panjang ya. Udah meninggal. Dia keren, punya gaya sendiri sebagai orang dangdut. Dia cukup punya pesona memang di atas panggung. Dan di video-video dia kan dulunya nontonnya di video pasti kan, di video klip dia itu dia punya gaya dan style yang oke kali memang, sangat oke. Keren kali, cool. Jadi kalau ditanya siapa penyanyi idolanya, Abim Ngesti. Sampai kan aku kalau gondrong itu rambutnya mirip sama rambut. Dan ngikut gaya memang sengaja ikut gaya dia. Sengaja ikut. Ya, nama idola ya. Ada beberapa gerakan juga ikut gerakan itu. Gerakan dia. Jadi memang betul-betul panutan ya. Dalam musik ya. Iya, sangat mengidolakan. Kalau maksudnya untuk stylenya ya. Kalau untuk bikin lagu banyak sih, kalau yang bikin lagu musisi misalnya itu banyak. Siapa ya? Kalau di Indonesia itu ya partai slang. Partai slang ya. Kemudian ya Iwan Fals pastilah. Kalau musisi luar A.R. Rahman itu musisi India. A.R. Rahman. Nah,
A.R. Rahman. Baru dengar. A.R. Rahman itu dia sebagai apa ya? Dia orang yang paling tahu suara sebenarnya. Dia peka dengan suara. Gelas dia jadikan alat musik, bola dia jadikan alat musik. Ada suara-suara unik di musik-musik yang dia garap itu. A.R. Rahman salah satunya. Kalau penyanyi di luar banyak tuh. Kalau penyanyi di luar, aku lebih suka penyanyi Arab. Penyanyi Arab, genrenya ke sana. Nah, meskipun karena gini, penyanyi-penyanyi di apa ya? Amerika, penyanyi Latin itu aku nggak terlalu hafal. Palingan kan yang hafal Gypsy King paling kan. Dan ya Frank Sinatra yang paling yang ringan-ringan seperti itu. Elvis, pasti Sting. Tapi kalau yang paling sering aku dengar itu ya lagu Arab. Lagu Arab tetap ke sana ya? Lagu Arab. Karena nggak tahu ya, ada beberapa bagian dan lagu India yang memang kupilih. Aku pilih-pilih dengar lagu. Pilih-pilih ya. Kalau buntu, misalnya ini lagi buntu nih. Untuk satu misalnya bikin project atau bikin nulis lagi, abang lagi buntu nih. Harus ngapain? Buntu bikin lagu. Iya, udah mentok nih, atau baca pasti. Baca. Palingan baca. Ya kalau nggak baca novel, kalau punya waktu yang lebih luas, aku pasti baca novel. Kalau nggak, ya baca buku puisi palingan gitu. Karena setiap musisi pasti ketemu titik itu. Iya. Titik Sama dia satu lagi aku duduk di dapur rumah di kampung. Nah, dapur rumah. Nah di rumah. Dulu kan itu satu-satunya tempat yang jadi apa ya, yang punya kenangan yang sangat besar bagi aku, karena dulu sama almarhum ayah sering duduk di situ. Ngobrol entah apa-apalah cerita semacam kekeluargaan. Nah, kemudian ketika pulang ke kampung, nggak tahu, memang di situ aja tempatnya paling enak duduk ya. Dan kalau udah di situ, udah muncul semua ini inspirasi ya. Itu ya. Kalau ide lebih banyak dapatnya di kampung. Di kampung kan. Nah, ketika kita melihat banyak keadaan kan, sama ketika kita juga sering lihat apa istilahnya status Facebook orang gitu kan. Nah, itu kalau ide, tapi kalau garapan ya wajib di sini. Garapan tetap di sini ya. Tetap di sini. Kalau ide, karena memang musisi kan apapun bisa, karena curhat kan dari lagu kan. Curhatan dari hasil ngobrol, gosip. Jadilah semua. Dan ya dari sudut pandang abang, musisi lain Aceh kan banyak, kita punya kenal beberapa orang. Dan hari ini mereka nasibnya sama. Atau semua musisi atau Apache yang dirasakan Apache hari ini sama dirasakan semua musisi lain? Kalau secara panggung ya pasti sama lah. Sama semua ya. Kalau panggung pasti sama, karena kecuali mungkin memang ada kawan-kawan tertentu yang memang udah duluan di YouTube segala macam. Tapi kalau untuk yang namanya panggung pasti sama. Dan apa ya, kalau dibilang merasakan, cuma kan takdir dan nasibnya beda-beda. Ada orang yang datang dari latar belakang yang bagaimana, kemudian hari ini mungkin masih bisa survive lah dengan keadaannya dia. Tapi ada orang kan yang datang ke industri sebagai orang yang biasa aja, kemudian di industri juga tidak begitu beruntung, nanti jadi balik lagi. Ya harus berpandai-pandai lah. Mau bilang apa? Kan demikian. Jadi sebagai kami yang datang hari ini kan minta petuah. Minta petuah dari Bang Nazar. Ya. Jadi apa yang ya minta petuah lah. Petuah buat kalian yang aku suka, kalian punya semangat dan keseriusan. Ini nggak tahu ya, keseriusan biasanya orang kan sama kayak pacaran sebenarnya. Kerja itu hampir sama kayak pacaran. Ada orang yang pacarannya di awal serius. Baik. Setelah itu bosan, kemudian putus. Ada orang di awal nggak serius, tapi keenakan. Ya udah jadi gitu. Tapi ada orang yang memang dari awal serius, kemudian jadi dan pertahankan keseriusan itu. Yang sukses yang seperti itu. Orang kan selalu gagal di tengah jalan sebenarnya, ketika kebosanan itu memuncak. Ada titik jenuh yang sangat tinggi dan nanti itu yang jadi masalah. Kemudian kalau kalian, aku perlu bilang ke kalian semua, sampai hari ini personil ya. Personil PC13. Aku khususnya Ikram, Dapu, Amek lah yang maksudnya kami udah lama di APC.
tidak pernah sekalipun kami ribut tentang duit. Nggak pernah. Terserah mau misalnya ini ada YouTube nih, masuk ke rekening mana aja nih, ya udah, aku pakai lah. Ini ada gaji nih, tiba-tiba Ikram telepon, aku perlu token listrik habis nih, udah kasih. Kemudian Dapu mau, aku mau bayar SPP nih, dia S2 kan, mau bayar SPP nih, udah kasih. Kami nggak pernah meributkan itu. Jadi kalau ada memang orang-orang di antara kami yang meributkan itu, kami keluarkan memang. Jadi tiba-tiba kok aneh nih, ributnya masalah duit nih. Karena kami nggak pernah itu gitu. Dari tahun awal. Nah, aku pikir hal yang paling sensitif dalam pekerjaan itu duit. Jadi kalau kawan-kawan memang mau serius, jangan duit itu di depan. Kalian butuh duit, kalian bekerja untuk ini, pembagiannya harus jelas segala macam. Nanti kalau kalian memang pengen bagi jelas, kalau pengen diburam-buramin juga sama kalian ya terserah. Yang penting kalian sama-sama nyaman. Iya. Sejauh ini ada banyak sekali yang rusak karena itu. Nah, sama tadi, ketika di tengah jalan nanti si A udah nggak sempat, si B udah nggak sempat, si C udah nggak sempat, udah macam lah. Iya. Bagi aku solid itu penting. Solid penting. Apa sih bayangin 2011 kan? Gimana cara merawat gitu, menjaga gitu? Nggak ada, kami nggak pernah ribut aja. Maksudnya dalam arti nggak pernah ribut, ya udah misalnya datang kawan, bawa kopi ya udah. Nanti begitu ada duit, ya udah, mau ngopi atau bagi-bagi? Bagilah, aku nggak ada punya motor nih, udah bagi. Jadi kita memang di situ, ngumpulnya di situ, susah senangnya di situ. Kalau misalnya tiba-tiba kita pengen makan enak, ya udah makan enak kita. Itu turun panggung makan enak ya, nanti makan kita di sini. Oke, makan enak. Kalau enggak aku lagi butuh duit, ya udah sama gitu. Jadi memang ada sesuatu yang sangat alami mungkin terjadi di Apache. Khusus aku sama Ikram, aku sama Amek yang paling lama, memang kami bertiga yang paling lama itu alami betul. Jangan pikir kami nggak ribut. Kami ribut pasti di tim itu pasti ribut. Tapi kalau kami ributnya panggung nanti udah baik lagi, kayak biasa. Nggak ada cerita itu mengganggu kami. Yang penting care ya, sama care dan saling memahami lah sama kalian. Dan untuk menjaga konsisten dalam dunia seni. Untuk menjaga konsisten itu semangatnya jangan pernah kendor. Jangan hari ini. Dan satu lagi itu kalian harus punya master plan. Jadi ada sesuatu yang ingin kalian gapai. Apa? Jangan cuma subscriber Rp1.000 itu kan. Jadi jangan itu jadi patron kalian, karena ketika sampai di situ nanti selesai. Iya. Kami punya patron. Kapan kalian akan berhenti ngeband? Ketika kami bosan. Kapan bosan? Nggak tahu ya. Kapan bosan lah. Tapi ketika kami bosan nanti, apakah kalian akan berhenti total ngeband? Enggak, kami akan balik lagi kalau kami kangen. Baik. Jadi nggak ada kalau dibilang titik pencapaian tertinggi, Apache nggak ada titik pencapaian tertinggi. Dari apa yang kami hayalkan dulu, kami udah capai semua. Kami pengen ada penonton 1.000 orang, nyatanya kami pernah punya penonton 50.000 orang kan. Itu. Kami pengen mainnya di Aceh, nyatanya kami pernah ke Bandung, ke Jogja ngeband. Jadi segala sesuatu yang natural memang jalannya seperti itu, alami. Tapi yang untuk jaga konsistensi itu kalian harus punya master plan. Apa saja yang ingin kalian capai, dan tingkatan-tingkatan itu nanti yang harus kalian kerjakan. Dan bekerja baik-baik lah. Baik, makasih banyak Bang udah sambut kami di sini. Dan selalu sambut. Kalau kalian di sini selalu sambut. Ya kan? Dan begitu konfirmasi Bang Nazar siap, wah kami senang juga. Yalah. Beribu-ribu. Kita sebagai anak kemarin. Ada banyak orang anak kemarin. Jadi kalau kami ada yang salah-salah yang kurang, tolong ditegur juga. Jadi netizen juga lah. Ya, guru. Oh ini salah. Netizen jangan terlalu dipercaya. Oh netizen jangan terlalu percaya. Kalau baik dengar, yang nggak baik nggak usah dengar. Berarti nggak benar dia. Oke. Terserah dia bilang benar atau enggak. Di sini juga ada Pak Mek. Makasih Bang sudah mendengarkan diskusi kita. Closingnya santai biasa. Nggak ada closing kita nih. Ya. Ada, jangan lupa subscribe aja. Ya, jangan lupa like, subscribe, and share. Dan abang juga ada YouTube? Nggak usah subscribe YouTube aku. Berarti subscribe YouTube Bang Nazar, juga subscribe YouTube aku. Nggak usah. Makasih banyak Bang hari ini. Udah saya tutup.